Dia baru sadar nih. Ternyata lu bisa main basket. Jadi selama ini gue ngapain anjir? Ternyata lu bisa ya main basket. Itu lu poin dulu kan ya? 2016, ntar dulu gue ingat-ingat. Oh iya, lawan Chelsea game 1 lumayan dah gue 20-an lah. Iya kan? Ya. Ya hari itu lagi enak banget lah mainnya. 2016 game 1 oke lah. Game 2, game 3 udah capek. Itu yang ada layupnya siapa di blok sama Jamar itu. Si ini Dwi. Ah iya. Dwi. Iya di blok sama Jamar. Jamar itu belum Islam ya? Siapa? Jamar belum Islam. Iya. Belum malah tuh dia dulu. Dan si waktu itu emang kan waktu zaman 2016 tuh naturalisasi Jamar salah satu orang setelah B-Boy baru Jamar tuh. Iya. Sama Hargrove. Hah? Jawa tuh udah main. Iya. Oh iya benar, Jawato tahun itu benar. Jadi PJ itu kan ya? apa? Kayak itu kan apa Jawato? Naturalisasi sih. Dia kan baru disumpah sebelum. Iya. Sebelum kemarin 2021. Nah, itu juga bingung gua. Kayaknya naturalisasi dan enggak. Tapi kan dia baru dapat paspor itu pas. Iya. Sudah barengan Prosper kan? Gue bingung dah waktu itu aturannya gimana. Betul Prosper ya? Barengan Prosper kalau nggak salah. Gue bingung aturannya waktu itu gimana gitu. Yang jelas waktu itu diperbolehkan setiap tim boleh pakai satu pemain naturalisasi kalau nggak salah. Dan salah satunya Jamar sama Brandon ini gitu. Sebelumnya sih udah ada. Aspak juga pakai kan si B-Boy. Hargrove juga sempet dia. Gitu. Tim-tim lain sih belum ada waktu itu, cuman PJ. Oh, gini gedak banget. Karena kan waktu itu jarang banget yang istilahnya pemain dari Amerika langsung mau naturalisasi sini jarang gitu zaman itu. Udah butuh prosesnya juga nggak cepat sebenarnya. Nggak cepat. Dan Indonesia kan baru punya naturalisasi saat SEA Games 2015. Itu zamannya B-Boy. Gitu, sebelumnya nggak ada. Itu PJ masuk final beruntun nanti ya? Beruntun. PJ masuk final. Ya, jadi 2015, 2016, 17 final, 18 final juga 4 kali. Dan juara? 2017. Sekali. Nah, terus itu final lagi juga kan? Final sekali 2018, 2019 malah nggak masuk semifinal kalau nggak salah. Pakai juara kan? Ya, 2020 nggak ada COVID. Padahal zaman itu juga lagi kuat-kuatnya, lumayan PJ-nya. Ada pasti ada ya? Masih ada Dior juga baru istilahnya lagi on fire banget waktu itu. 2021 final kalah lagi. 2022 final lagi. Kalah lagi. Nah 2023 nih final kita lihat. Makanya kita lu juga belum tentu lah. Gue sih tahun ini PJ lah kayaknya. Tapi ini final pertama setelah 2017 yang nggak ada SM. SM dominasi banget kan dari dulu gitu. Pasti dia final. Dan tahun ini mereka berhenti di semifinal ya karena mereka memang banyak sih faktornya sih enggak. Apa lu kan sebagai kalau gue lihat SM saat pemilihan pemain asing tahun ini kurang maksimal menurut gue. Itu yang juara LJ Foster. Ya Elaya Foster doang, yang satunya yang salah passing. Iya, waduh. Elaya juga tahun ini nggak tahu kenapa lagi turun banget performanya, nggak tahu kenapa. Dan PJ-nya tahun ini nggak impornya doang, lokalnya juga lagi bagus-bagus ya enggak? Energik ya, gue sih rasanya. Iya, anak-anak muda kan. Ada ya saya, Arigi lah yang gue tandain Arigi sih. Soalnya dia beberapa game dia yang ngubah momentum PJ tuh. Ganteng soalnya. Jago banget ini anak jago banget. Makanya gue Arigi nih the next Denny Sumargo kata gue sih. Berarti di PJ sekarang yang pernah ngerasain final siapa aja? PJ yang pernah ngerasain final. Pernah juara deh. Yang pernah juara terakhir. Udah ada ya? Cuman tinggal Govin pun waktu kita juara tuh belum reguler lah mainnya, masih anak bawang lah. Tapi tahun ini dia lumayan banget lah.
Tahun ini Main oke. doang buat lu teh. Buat lu main doang. Karena masih belum stabil ininya performanya, cuman pas kemarin bantu banget di offensive rebound loh, berapa kali kan Bro si Goffin rebut offensive rebound, dan itu nggak gampang kan di game-game tight gitu, apalagi lawan SM lo tahu reboundnya dominasi banget mereka gitu. Nah sebenarnya PJ itu yang kurang sorot nah pelatih aja. Itu pas Georgie, Nah, itu ya. menurut lu dia ketika datang Indonesia Cup udah ada kan? Ya, cuman kerangka timnya sebenarnya dia udah dapet sih, ndak? Kerangka pemainnya nih menurut gua secara basic mereka bagus-bagus gitu. Cuman emang tinggal gimana ngeramu strateginya kan. Nah, strateginya menurut gua cocok nih. Dan pemilihan pemain asing cocok banget sama gaya permainannya PJ sekarang, cepat. Terus Ganti nembak satu ya? gitu. Hah? Bigis doang diganti ya? Wiggins. Yang- Awalnya dulu si ini, siapa lupa gua namanya tuh. Sultan. Ya Sultan kan masih, Oh, masih. dari awal. Yang aduh, Coba. yang satu lagi siapa kemarin ya? Lupa gua. Lupa siapa ya? Ntar dulu. Lupa gua. Ada kok ininya. Padahal dengan adanya Wiggins, wah jadi room mereka untuk jalanin, kan Wiggins sih termasuk point guard yang memang dia sistem banget kan, dan dia share the ball-nya lumayan sering gitu, nggak main sendiri gitu. Bigis tuh gue kan yang dia patah di Sumatera itu karena Iya, itu kalau nggak SM juga deg-degan tuh dulu yang NSA lawan SM kan. di final ya. Iya 2018 ya. Iya. Itu juga deg-degan juga tuh mereka. 2019 sorry enggak. Itu 2019 itu. Gitu. Kena apa? Lantai. Makanya di Sumantri nggak boleh. Bikin lah PJ atau nggak punya gol. Ya kayaknya sih di Sumantri harusnya cukup ya. Cuman memang ada beberapa peraturan dari IBL yang Terlalu masih mepet. belum, ya terlalu mepet ininya. Sekali Mungkin bisa lah. Itu numpang di SM. Bangkok. Ntar kan di final kan di Hall A. Oh bisa pakai hola. Bisa. Bisa. Hall A. Fix udah itu mah. Punya PJ. Ya, enggak, bukan punya PJ, punya pemerintah. Emang PJ itu nggak ada rencana ke situ deh punya gol. Ya pasti ada lah, pengen lah pasti. Cuman kan Warga kan lu tahu kan. Poin-poin. nggak pasti pengen lah. Cuman nggak tahu kenapa ya. Pokoknya kan bikin gor tuh budgetnya nggak sedikit nggak. Ya bisa PJ nggak punya duit. Ya nggak tahu lah. Mungkin ada pertimbangan lain. Mungkin kan Bisa punya Yesaya, punya Arigi, punya Pran. ya kan. Nggak punya. Sekarang lu hitung dah dari semua tim IBL yang punya gor siapa? Bawa SM, ya kan ada yang bangun lagi bangun. Dewa udah siap Oh, udah makan. OTW. Depan. Iya. Sekarang lagi bangun. Ya. Ya kita lihat aja ntar lah. Gitu gimana. Oh ada itu. Gimana kita lihat aja nanti. Gitu. Terus dari kemarin, preview kemarin enggak? Dari playoff pertama. Playoff, lo gimana kalau menurut lo? Ya kalau yang playoff kan Dewa Rans yang mewujudkan lah. Oh, Dewa Rans. Dewa Rans. Kita langsung ini aja lah, semifinal aja lah. Semifinal aja. Heeh. Dewa Prawira. Dewa Prawira. Dewa Prawira itu jelas kalah mental kalau menurut gua. Oke. Kenapa? Menurut gua yang semangat cuma Kaleb. Ya, Yang oke. punya mental pengen juara Iya, Kaleb. iya, Nah, kenapa? iya. Bukan berarti mereka Ya bukan nggak bagus, mendiskreditkan mainnya, yang lain lah ya. kayak nggak punya motivasi lebih untuk dia masuk final untuk juara gitu. Kayak cuma Kaleb yang punya itu gue liatnya. Oke. Tapi menurut gua bukan pasti semua pengen menang sih gitu. Iya. Cuman memang cara untuk menangnya itu kayak cuman Kaleb doang nemuin nih kemarin gitu. Dan dari kemarin Kaleb kan pas dari game pertama ketutup banget kan dia. Game kedua kemarin bagus banget gitu. Bahkan yang senior kayak Yusuf itu nggak kelihatan. Iya, Itu iya, beberapa iya. kali final gitu kan. Iya. Nggak kelihatan Iya sih. mental senior itu kayak kependem gitu. Iya. Nah, kenapa? Entah kenapa ya, mungkin Atau juga kan terus makin lama CLS juga Iya. kelihatan gitu. mungkin karena mungkin sistemnya kali enggak. Sistemnya kali ya. Pindah-pindah kota gitu. Bukan sistem Sistem timnya ya, sistem timnya gitu. Playnya segala macam mungkin nggak semua play kan cocok sama pemain gitu kan. Nah, termasuk Yes juga karena pelatihnya baru menjelang playoff baru ganti. Dan pemain asingnya juga ngaruh, coy. Satu baru Soalnya juga. gue lihat kemarin si apa namanya Colome share the ball-nya sedikit banget, cuy. Nggak apa ya, seluas Galloway gitu. Maksudnya Galloway masih percaya sama temennya gitu. Ini kayak Robo sendiri lay up gagal gitu, falling, free throw-nya juga jelek banget gitu. Itu sih.
Dan kalau Prawiranya memang tahun ini, gue dari awal gue bilang, gue juga sambil ini kan Iya. nge-trade. Nge-trade. Jadi kalau Prawira nih dua pemain asingnya lumayan kuat. Sangat kuat lah menurut gue malah. Kuat banget. Lah. Ada Brandon Francis sama Jared Shaw. Kalau salah satu dari mereka nggak bisa dihentiin, otomatis poin mereka akan banyak di dua orang ini. Iya. Ya kan kelihatan lah beberapa game dua pemain ini yang dominasi. Sama paling lokalnya paling Yuda sama Guntara aja Reja. Paling 4 orang itu kan. Tapi menurut gua dua orang ini sangat berpengaruh nih karena kalau dua orang ini bikin poin banyak, otomatis poinnya mereka berdua sendiri bisa 40, bisa 30. Tapi kalau Guntara itu hebat ya, dua Guntara. Iya, dua Guntara itu hebat. Si adiknya sih yang gua kaget ya. Maksudnya iya Firdan ya. Kalau Reza Guntara emang udah kelihatan lah dari musim-musim sebelumnya. Si Firdan ini bisa nggantiin posisi 1, 2, 3 malah gitu. Maksudnya jaganya bagus, offense-nya bagus. Komplit lah gitu. Sejak cukup mungkin lebih jago deh. Satu banget tuh nggak boleh jadi gondrong. Iya, nggak boleh ya. Iya. Iya. Tapi bisa bagus dua-duanya ya, heran ya. Ada abang gitu ya. Cuman yang paling gue ini tadi gue bilang, kalau lu nggak bisa berhentiin Jared Shaw atau Brandon Francis, ya udah game kelar aja udah gitu. Karena dua orang ini masuk Brandon, ganti si Jared Shaw, gamenya sama semua gitu. Maksudnya nggak gila, mereka jago-jago nih dua pemain saling bergantian. Nah tim lain belum tentu punya dua pemain asing yang sama-sama jago kayak gini gitu. Pas mereka masuk belum tentu mereka bisa poin atau mereka struggle di gamenya gitu. Kalau Prawira tuh kayak abis ganti ini bisa langsung mantep gitu kelihatannya. Dan kayaknya cuma PJ yang punya pemain asing kecil dan gede ya. Hitungannya kan Wiggins kan. Ya hitungannya Wiggins small man. Tapi sebenarnya pun si Suttonnya Si SM pakainya dua big man. Tapi gue ngeliat Suttonnya juga bukan pure 5, ndak? Bukan pure center. Dia tuh bisa posisi 3 itu. Lu lihat dribblenya bisa kayak gitu cuy. Jago banget sih si Suttonnya sih. Nemu di mana itu? Di IG. Tapi ya kita lihat aja. Maksudnya ini dua pemain asing PJ juga oke juga gitu. Dan ditambah lokal PJ juga tahun ini juga improve banget. Kayak ada si siapa namanya? Kayak ada Yuda PJ tuh Arigi. Ya saya, terus Govin juga role-nya sekarang kan berbeda gitu. Biasanya Govin kan nembak segala macam. Sekarang tuh dia penetrasi, kick out keluar, rebound, kayak gitu-gitu sih. Vincent tahun ini oke sebenarnya buat defense gitu. Cuman offense-nya harus diperbaikin lagi sih. Gitu. Lu nggak nonton ya SMPJ? SMPJ, gue lagi di luar kota. Cuma nonton dari gamenya nonton gue. Nonton full. Nonton. Rajin deh. Nah, gue tahun ini lumayan ngikutin nggak? Tahun ini lumayan ngikutin gue. Cuman kemarin pas di game kedua sih nggak full ya. Maksudnya, ini mau kayaknya menang PJ dah. Ternyata seru ya. Seru kan, salah passing tuh. Iya. Makanya tuh sayang banget tuh Pras nih, ngomongin Pras. Iya. Menurut lu dia lagi ada apa di musim ini? Ada Menurut apa gua, yang dia tunjukin? Menurut gua ajang pembuktiannya Pras ya tahun ini ya, karena dia di PJ berarti per tahun ini tuh udah 5 tahun. 3 dong. 4 ya? Dia masuk tuh 2019. Iya. Udah 4 tahun. Tapi dia belum bisa bawa PJ juara gitu dari 4 tahun itu. Nah, tahun ini mungkin pembuktian dia lah. Dia pengen bisa bawa timnya juara. Ya udah terbukti kan. Ya, di dua tim. Dia kan terbukti bisa bawa Indonesia emas. Dia pengen mungkin ini ajang pembuktian dia buat ya tahun ini kita harus juara lah gitu. Karena gue rasa ini waktunya emang, maksudnya kapan lagi gitu. Karena menurut gue kalau misalnya tahun depan pun SM pasti kan udah banyak adjustment lagi nih gitu. Dan tim-tim lain sekarang udah mulai berbenah banget. Dewa pasti akan ngambil pemain bagus lagi. Yang kontraknya habis ya musim. Yang kontraknya habis musim ini. Terus West Bandit, biarpun musim ini juga lagi ada masalah. Iya, lagi ada masalah secara finansial, tapi secara tim lokalnya solid loh, ndak? Yeah. West Bandit loh.
Itu serem juga sebenarnya kalau tim itu bangun tuh sebenarnya. Kalau baik-baik aja gitu ya. Kalau baik-baik aja sebenarnya serem banget coy. Tambah Gue kan pasti Rans pasti berbenah. Cuman menurut gua kalau dengan materi pemain yang ada, Rans harus nambah lebih banyak daripada Dewa atau West Bandit sebenarnya. karena Rans tuh nggak punya apa ya Pemain yang All Star ya, gitu kelas All Star gitu ya. kalau bahasanya kalau pemain All Star ya belum tentu jaminan juara. Cuman pemain yang mateng di usia yang lagi mateng gitu hampir nggak ada gitu. Si Oki kan udah lewat prime-nya. Terus ada Bung Fadlan. Istilahnya ya dia role player aja kebanyakan gitu. Cuman pemain-pemain mudanya kan butuh bimbingan nih dari pemain yang kayak misalnya grade A-nya lah, kayak misalnya Pras, mungkin ada Rizal Falconi, tuh pemain-pemain yang kalau Rans pengen ngambil pemain ya harus pemain-pemain kayak gitu. Pemain-pemain kelas All Star ya. Iya, kelas All Star lah. Menurut gue sih Ada sebagai All Star. boleh. Oh ya, belum Hang Tua. Hang Tua ini Iya, kayak agak kabarnya kan mau cuci gudang ya, tapi pelatihan ya. nah, tapi gini menurut gua ndak. Hang Tua nih menurut gua menarik karena mereka punya pemain sebenarnya lumayan solid loh sebenarnya. Iya. Di tim yang menurut gua dengan kemarin dapat pemain asing yang kurang gitu ya. Tapi pemain-pemain lokalnya menurut gua masih lumayan oke sebenarnya gitu. Neno oke banget. Ada Dani. Iya, sebenarnya itu sangat membantu menurut gua karena Ali. Nah, Rans butuh pemain-pemain yang kayak Hang Tua punya. Kalau tahun depan Yang pengen bukan. Bukan ya? Ya kalau pas gini dikit. Nah, Rans harus punya pemain yang kayak gitu kata gua. Harus pemain yang bisa nularin mental-mental juara gitu. Karena Rans pemainnya masih muda-muda tapi potensi semua. Kan siapa pernah kasih juara Tino dong nggak sih? Tino enggak. Bung Fadlan kalau nggak salah juga belum. Itu pemain-pemain yang bisa nularin itu ndak apa namanya mental juaranya gitu. Stoknya terbatas sih kayak gitu. Iya, stoknya terbatas tapi mau nggak mau kan tim ya mereka harus mungkin dari sisi materi mereka harus nambah lagi. Dari sisi istilahnya effortnya harus tambah lagi manajemen ya gitu. Harus tambah pemain-pemain yang menurut gua harus ditambahin lah 1 atau 2 pemain lah biar ketularan gitu pemain-pemain mudanya. Pemain di honorable mention buat Bumi Borneo ya. Wah, itu gokil. Nah, itu salah satu indikasi sebenarnya pemain-pemain muda yang belum pernah main di IBL aja bisa gitu nggak sebenarnya nggak? Asal ditanganin pelatih yang tepat. Oh, Coach Sodi itu. Iya, nah sama yang kita bahas tadi, mereka ambil Wisnu. Bumi Borneo dari tahun lalu ada Wisnu, yang which is pemain yang pernah ngerasain juara, pemain yang punya pengalaman lumayan banyak. Ada Raymond di situ. Jadi mereka tuh balance gitu, pemain-pemain mudanya kayak Agam, kemarin Aliong, terus ada siapa yang kidal? Enak kayak Aliong. Hah? Dia kan Aliong kan namanya. Ada yang kidal siapa sih namanya? Gue lupa tuh. Modi. Bukan. Tuh lagi main gitar kidal sih. Siapa deh ya? Satu lagi ada nggak? Kidal. Dia PON DKI juga. Gue lupa namanya tuh. Itu jago juga tuh. Borneo tuh menurut gua salah satu tim yang kejutan menurut gua sih. Cuman nggak tahu ya kalau pemain Borneo pindah ke tim lain kita belum tahu. Karena mereka menurut gua kompak banget dan gua pernah dilatih Bang Tony juga. Bang Tony adalah tipe pelatih yang suka pemain-pemain kayak gini nih, nggak mau kalah, compete lah gitu. Lu suka bareng Agam Sebastian, lu sampai ingat Iya. mention dia mulu dia. Iya. Agam ya gila Kenal lu cuy. gak sih? Kenal lu gak dia? Nggak tahu. Lu kapan? Oh, DM-an ya. Minta tipsnya dong Bang gitu. Enggak sih. Gila cuy, Agam dengan size kayak gitu bisa ngobrak-abrik. Iya. Prawira deket banget nggak? Dekat itu yang main di Berita. Iya. Oke banget. Sayang, gue ngomong sayang Randy Bell nggak mau sharing bola. Dia beberapa kali momentum seharusnya ada di dia.
nggak harus poin sebenarnya. At least dia bisa passing, beda sih, akan beda tuh kemarin. Karena nih tim kayak tim Bumi Borneo kayak piranha tuh nggak lu? Ada bola kayak pupuk gitu, kayak buas banget. Beringas. Terus siapa lagi? Satu lagi BPJ. BPJ gue diapain di BPJ? Enggak, tapi kemarin playoff kan? Ya playoff. BPJ. Iya, cuman ya sayang menurut gua tim ini sama sebenarnya punya pemain-pemain yang istilahnya pemain-pemain muda potensial. Cuman memang dia kurang pemain grade A-nya itu, enggak. Luka tuh kurang grade A ya? Belum lah, belum. Januar oke, cuman udah lewat banget jauh. Berarti belum baik Swantoib ya? Nah, mungkin ada masih Swantoib malah mungkin bisa lebih ini lagi ya. Cuman ya kita ngomong yang masih main aja, itu kan udah pensiun nih. Terus tapi dia digabung. Dia kan PNS ya? Oke, luar. Nggak harus PNS semua lurah, enggak. PNS kan banyak ngurusin olahraga, ngurusin apa. Nggak harus semua lurah. Gue bikin KTP di Jogja, ketemu Isman Toib. Sorry Mas Toib ya. Kayak nih, senior gue enggak ini enggak, gila lu. Dikantongin sama dia. Hah? Dikantongin mulu sama dia. Dia sih jago sih dia. Defense-nya bagus. Itu loh. Hah? Gimana itu dia? Kayak toko wayang. Itu makanya ya tahun ini sih seru. Cuman prediksi enggak final. Final gua 3 game seru kali ya. Cuman 3 game di Bandung main dua-duanya. Iya, berat sih itu buat PJ sih ya, berat. Emang PJ Holik nggak ada di Bandung? Ada, cuman kan pasti dibatasin kan. Kayak kemarin SM. Kenapa lu ketawa? Ketawain lah. Oh budak. Dia pakai baju PJ Holik dari goblok nih. Gimana? Susah, soalnya di sana susah. Kalau pas di SMA nya kemarin tiketnya terbatas banget buat PJ. Ini UX basket tuh di PJ semua loh. Iya. Terus lu. Gue juga merhatiin sih. Gila sekarang gokil ya. Ya karena ada Arigi, ya saya, Dede, Aldi Zatur ya. Maksudnya secara market mereka dapat banget lah. Cewek-cewek itu di situ semua PJ. Iya. Zaman gua nggak ada kayak gitu. Zaman lu Ari Chandra. Ya, tapi dulu lumayan. Kelly, Iya. Dulu lumayan oke lu sebenarnya tahun-tahun itu lumayan oke sebenarnya. Cuman nggak kayak sekarang. Lebih sekarang tuh gue. Iya, lebih banyak. Ini gua kaget ada anak-anak bocah masih umur sekitar 19-20. Terus nonton PJ gitu maksudnya. Dulu nggak ada. Dulu kayaknya marketnya tuh kalau gue marketnya kayaknya anak-anak ini dah, anak-anak yang udah selesai kuliah kayak gitu kebanyakan dulu. Iya emang. Kalau sekarang tuh anak-anak kuliah, adek gue aja mau nonton mulu, adek gue. Jessica J udah nonton. Jessica aja gue nggak tahu. Adanya ini apa? Gis No Limit. Cewek. Oh ya? Gamer sih. Ya. Nonton PJ. Nonton PJ. Gokil. Bareng sama cewek Vincent. Kayaknya sih dia aja. Oh, yang Fior itu ya? Bukan. Ya, gue tau aja itu dulu, gue gak tau kalau sekarang. Soalnya kalau naik ninja nggak kepanjangan kakinya. Mentok kalau macet. Kalau macet kita bangkut mentok. Iya Fior itu ya? Iya Fior. Iya. Ya itu sih. Salut gue sama PJ. Iya, maksudnya sekarang bagus banget nih exposure mereka nih. Lu gimana kawin dulu lah. Iya, jangan udah kawin dulu lah. Kata dulu, SM Prawira PJ gimana? Prawira PJ menurut lo? Gue pengen 3 game. Ya semua pengen 3 game. Tapi yang menang masih Prawira. Kenapa? 15 tahun final. Ya tapi kan mental mereka belum pernah ngerasain final selama itu. Kalau misalnya sampai juara sih, lu belum pernah kan ngeliat sejarah sih. Macan naik singa. Ini waktu game yang lawan Dewa ada atraksi opening kan, singaan dong lu singa. Itu maunya naik singa. Menyalahi kodrat itu gua anjing. Itu sebuah kebudayaan bagus menurut gua. Iya. Kita bagus ya naik. Konsepnya ya. Tapi nih kalau gue bahas game tadi kayaknya nih PJ
PJ kalau menurut gua lebih menang pengalaman sih di final gitu. Mereka tahu cara gimana menang. Menurut gua bisa. Cuman nih Prawira nggak ada yang mulai juara ya? di Prawira Abraham doang seharusnya, kalau dia nggak bisa main kan. iya, dan itu pengalaman final itu pasti kan mereka ada rasa nervous. Mungkin kalau misalnya, tapi ya itu makanya yang tadi sempat gue mention, dua pemain asing Prawira ini luar biasa loh. Kalau dukungan supporter sih dari Bandung tuh. Nah, Bandung sih gila. Supporternya mencekam juga itu. Berpengaruh lah buat mental dikit. Iya. Lalu berasa kata sih. Iya, iya, iya. Atmosfernya ya, Iya. ambience-nya. Belum gol Citra WC-nya jongkok. Iya lagi, anjir. Iya, iya, iya. Oh, susah banget sih ya. Iya, gol Citra. Susah banget. Ya bisa diperbaiki lah Pemdanya. Iya, iya. Sayang itu gor terbaik loh di gor basket terbaik loh di Bandung gitu. Maksud gue sayang Kalau kalau kita parkir aman ya, karena di komplek Abri. iya, mau di kanan, mau di depan ya, bisa ya. Iya. Ya semoga WC-nya doang diperbaiki. jongkok. Cuma satu Iya, deh. masa sih? Nonton. Iya. Masa sih satu dong? Buat nomor satu deh. Ya Allah, nih pemerintah Bandung nih tolong diperbaiki nih. Biar nyaman gitu nonton basket, biar nyaman. Nggak nyaman, biar kayak di Pritama lah ya. Biarpun nggak AC, cuman seenggaknya fasilitas penunjangnya diperbaiki lah gitu. Gimana toilet portable? Ya, toilet portable lah gitu. Tapi jongkok juga nggak anjir, jongkok juga lagi. Iya, pilihan. Kalau Iya, iya, iya. nggak usah boker di situ lah. Lu 11 apa sih? Iya, iya, iya. Pengen boker gitu. Iya sih. Kecuali pemain. Ya, Fans kan bisa tuh. Iya, iya. Kalau lu fans nggak boker tuh ngapain? Iya, iya. Ya mudah-mudahan tahun ini finalnya berjalan. Kalau lu subjektif PJ pasti ya, kalau lu ya. Nggak subjektif karena kalau misalnya, Gengsi deh. hah? Iya, gitu deh pasti. Enggak. Enggak, tapi kalau menurut gue secara mental, ya kalau secara skill menurut gue sama ya. PJ Prawira sama karena, tapi PJ kalah 2 kali regular season Sama Prawira. sama Prawira. Mau Pemain mudanya waktu di kampus kalah sama ITHB kan. iya makanya itu maksudnya ini nggak ketebak. Cuman kalau gue tetap PJ karena kenapa pengalaman final tuh nggak pernah bohong gitu. Ya mudah-mudahan apa namanya Prawira juga bisa mau buktiin gitu bahwa gila lo gue pengen harus juara nih udah 15 tahun. Menang Prawira gelar keempat sama kelima ya. Kalau nggak salah. Kalau PJ itu gelar berapa nih? Gelar keempat kalau PJ. 4. Nah, kalau juara. Itu. Kapan juara itu? Ya kan 91 kalau nggak salah. Baru 2017 itu. Lama ya untuk menuju juara. Lama lah, lama banget. Proses tuh. Gitu, paling itu aja nak yang kita bahas. Apalagi? Lu ada yang dibahas? Saya habis ini kelar kan final nih. Kita bahas lagi. Oh iya, gimana ininya ya, previewnya? Siapa tim yang paling saya busuk di final? Iya. Oke, ya udah, gitu aja nak. Misalnya ini nggak ada sponsor ya? Nggak ada hari ini. Beli. Belum beli sponsor. Ntar lah kita mungkin ada sponsor. Cari-cari lagi ya. Ya udah, guys, thank you semuanya. Bye.